Oke, balik lagi ke Hanzi di sini. Sebelumnya gue itu pernah unboxing sama review sedikit terkait intercom yang gue beli. Nah, sekarang gue pengen review lagi setelah pemakaian kurang lebih ya 2 bulan lah kayak gitu. Nah, bagi yang nggak tahu, ini tuh intercomnya si Zacro ya, Zacro Y82X. Untuk spesifikasinya sendiri itu baterai 1000 mAh, terus dia bisa buat 2 orang, dan jaraknya itu menurut deskripsi itu 800 meter dan tahan air juga. Dan setelah gue pakai 2 bulan ini sih, atau 2 bulan lebih sih, lumayan juga ya untuk jalan-jalan biasa gitu ya. Karena gue pakai sendiri memang gue sama penumpang doang gitu. Karena menurut keterangannya itu adalah ini cuma bisa dipakai 2 koneksi gitu. Jadi cuma 2 doang, nggak bisa koneksi banyak. Menurut keterangannya sih gitu. Gue kurang tahu ya apa bisa connect ke banyak lagi atau enggak gitu, karena gue belum pernah nyoba dan gue cuma punya 2 gitu. Jadi ya mungkin gue bakal review sedikit ya setelah gue pemakaian berapa bulan ini gitu. Mungkin yang pertama itu bisa gue bilang itu, yang bisa gue ceritakan adalah kelebihannya. Oke, ngomongin kelebihannya sendiri, ada beberapa hal yang bisa gue note gitu ya. Range harga segini dan untuk produk yang kayak gini gitu ya. Mungkin yang pertama bisa gue bilang harganya cukup terjangkau gitu ya. Kita nggak perlu beli yang harganya jutaan atau lebih mahal lagi gitu ya. Karena sebenarnya yang gue butuhin itu cuma buat ngobrol sama penumpang gue atau orang yang duduk di belakang kita lah kayak gitu ya. Jadi cuma butuh koneksi 2 orang aja gitu, nggak perlu koneksi banyak. Kebetulan gue juga bukan yang sering touring rame-rame gitu ya, jadi gue nggak perlu ada kebutuhan buat yang bagus-bagus banget gitu. Yang penting bisa ngobrol aja di belakang. Dan ini harganya sendiri tuh 350 ribuan. Gue beli di toko Orange dan menurut gue sih pas lah ya, cukup-cukup aja untuk di harga segini sama kualitasnya gitu. Kedua juga desainnya juga gue suka, nggak berlebihan banget tapi nggak simpel banget. Sama yang bisa gue note itu adalah nih intercomnya itu baterainya awet banget ya. Gue nggak tahu kenapa, gue itu bahkan bisa ngecas itu sebulan sekali gitu dengan pemakaian paling seminggu 3-4 jam. Bahkan yang satu lagi tuh pernah selama sebulan tuh gak gue pakai dan gue pakai lagi masih bisa gitu. Jadi baterainya awet banget gitu. Dan pairingnya juga gampang. Untuk yang mereknya sama jenisnya sama itu pairingnya gampang ya. Nggak perlu yang mecat-mecat aja. Kalau kita udah pernah pairing sebelumnya, hidupin lagi, udah langsung connect gitu aja gitu. Jadi cepet banget hitungan detik gitu. Untuk suaranya juga jernih. Menurut gue pas aja kalau buat ngobrol gitu ya. Mungkin kalau buat dengar musik beda lagi gitu ya. Ini kalau buat ngobrol tuh udah pas aja gitu. Dia bisa connect ke HP, cuman mungkin gue nggak pernah nyobain ya, karena gue nggak ada kebutuhan banget gitu buat connectin ke HP, karena gue mostly pakai headset gitu. Tapi di keterangannya sini bisa connect ke HP sih. Dan bobotnya juga ringan gitu ya. Karena di helm gue sendiri ada apa? Gue pakai buat GoPro juga gitu ya. Dan kalau di GoPro tuh udah cukup berat banget di helm. Terus kalau ditambah ini lagi kan gue khawatirnya makin berat gitu ya. Dan ternyata nggak berat-berat banget gitu. Ini cukup enteng sih menurut gue. Jadi menurut gue sih ya, so far gue pakai berapa bulan sih enjoy aja, nggak terlalu ribet gitu. Sekedar buat ngobrol, nyalain ngobrol dan udah gitu. Jadi nggak perlu gue butuh yang aneh-aneh banget gitu. Ya dibalik kelebihannya pasti ada kekurangan juga ya, yang beberapa gue temuin gitu. Pertama sih kekurangannya menurut gue itu entah kenapa terkadang tuh suaranya kecil. Jadi di intercom ini, di si Zacro ini, dia punya kayak fitur noise cancelling gitu ya. Jadi kalau suara motor, suara mesin, suara knalpot tuh nggak bakal kedengeran gitu. Cuman mungkin dianggapnya itu suara gue itu, atau misal gue lagi ngebut gitu, jadi suara angin tuh kencang gitu. Jadi suara gue tuh kayak nggak ketiban gitu loh. Jadi kayak nggak kedengeran gitu. Jadi kayak tiba-tiba kecil aja suaranya gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak ngebut, terus nggak ada noise yang aneh-aneh, itu suaranya jelas gitu. Dan ini cukup sering gitu ya. Mungkin karena noise cancellationnya atau apa ya, gue nggak begitu paham. Tapi dia tuh terkadang suaranya kecil, apa mungkin di device gue aja gitu ya, mungkin yang lain enggak gitu atau gimana, gue nggak paham. Dan kedua adalah menurut gue kan kita dikasih speaker sama mikrofonnya ya. Ini mikrofonnya sama speaker ada di dalam sini gitu. Menurut gue sih kabelnya itu agak tipis ya. Kabelnya tuh agak tipis menurut gue, kayak
gue khawatir tuh kayak gampang putus gitu loh. Misalnya kayak gini tuh, kabelnya tuh agak tipis banget, dan ini kalau putus ataupun rusak kita harus beli satu set lagi ya, speaker sama mikrofonnya gitu, kalau nggak salah 150.000 gitu, dan itu agak setengah dari harga intercomnya gitu ya. Menurut gue sih kalau buat ngobrol enak, cuman mungkin kalau buat denger musik so-so aja gitu ya, mungkin karena bass sama treble kurang, dan ini cuma bisa buat ya 2 orang gitu ya setahu gue gitu. Jadi kalau misalnya buat konekin ke 4 atau 5 orang gitu, dan kayaknya mungkin nggak bisa gitu ya, gue kurang tahu, gue belum pernah nyoba. Tapi kekurangan yang paling sering itu sih terkait dengan suaranya itu ya, kadang suaranya itu kecil banget gitu. Jadi ya gitu aja, setelah pemakaian gue selama 2 bulan ini, berapa bulan ini, menurut gue sih untuk di harga 350.000 sih worth it aja kalau emang sekedar buat ngobrol ke penumpang di belakang gitu, atau ngobrol sama cuma butuh 1 orang doang gitu ngobrolnya, nggak perlu connect banyak. Dari segi kualitas sih bagus, tahan air, baterainya kuat juga ya, worth it aja gitu ya, nggak perlu beli yang mahal-mahal banget gitu. Yang paling kelebihan sih baterainya sih, parah, baterainya awet banget. Masangnya juga gampang ya, cuman disangkut-sangkutin gini doang. Cuman yang perlu di note adalah hati-hati aja sama kabelnya, kayak tipis banget gitu, agak ringkih. Mikrofonnya juga ya cukup lah, mikrofon sama speakernya cukup lah ya, nggak yang gimana-gimana banget untuk di harga segini, dan bobotnya juga enteng. Gue beli di toko oren. Nah, mungkin kalau tertarik kalian bisa cek aja, ada di link di deskripsi gitu ya. Paling segitu aja kali ya review gue terkait dengan intercom Zacro Y82X. Sebenarnya dia ada 2 seri, gue nggak tahu bedanya seri ini sama seri satu lagi gitu, apa mungkin sekedar update doang, karena sama aja gitu ya, Y80 juga gitu. Kalau kalian pengen tahu lebih detail lagi tentang produknya, gue ada review sebelumnya ya. Ini mungkin gue lebih ke review pemakaian aja gitu selama berapa bulan ini. Kalau gitu segitu aja review dari gue, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.